Nah, ini juga banyak pertanyaan. Nah, di sini dicontohkan ada sekolah A, sekolah B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini, admin ingin kembali melanjutkan informasi mengenai pengangkatan P3K guru, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Nah, teman-teman ya, yang akan admin bagikan di sini juga yaitu mengenai mekanisme penempatan. Nah, mekanisme penempatan atau pengisian formasi jika di sekolah induk itu tidak ada formasi. Nah, bagaimana mekanismenya? Nanti kita cek di sini. Terus ada pertanyaan, bagaimana mungkin bisa prioritas 2, 3, dan umum dilakukan jika masih ada guru PG yang tidak dapat formasi? Oke, ini pertanyaan menarik dan pastinya banyak juga. Nah, kita akan bahas juga di sini. Dan yang terakhir, admin juga akan bagikan mengenai bocoran. Nah, ini ya, ada bocoran untuk tes kesesuaian dan untuk pelamar umum. Jadi ada kisi-kisi resmi lengkap dengan butir soalnya dan siapa penilainya di video kali ini. Intinya disimak saja rekan-rekan ya. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Karena info di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama rekan-rekan ya. Oke, kita lanjut saja. Oke, yang ini sudah kita bahas rekan-rekan ya. Nah, ini lini masa juga sudah kita bahas. Ini yang prioritas sudah kita bahas. Nah, ini yang pertama, admin di sini akan menjawab pertanyaan dari salah seorang rekan yang bertanya, bagaimana mungkin yang P2 dan P3 itu ikut seleksi jika ada 100 dari 193.000 ini masih ada yang belum lolos mendapatkan formasi. Nah, ini benar sekali. Yang pertama, admin ingin ingatkan, ini informasi berkelanjutan rekan-rekan ya dari video-video sebelumnya. Admin kembali ingin ingatkan dari paparan Pan RB ada 300, kalau tidak salah 316.000 ya, atau sekitar 300.000 lebih formasi atau kuota P3K di tahun 2022. Ingat ya, ada 300 lebih. Dari 300 lebih ini yang mendapatkan penempatan atau yang sudah siap menjadi ASN P3K ada 134.000 atau 69% dari 193 ini. Oke. Nah, artinya masih ada 100 lebih yang belum terisi. Nah, dan itu tidak bisa diisi oleh sisa dari 134.000 ini tidak bisa terisi. Yang mengisinya siapa? Yaitu yang P2 dan P3, bahkan pelamar umum jika masih ada formasi. Jadi itu yang perlu dipahami rekan-rekan ya. Oke, kuota yang tersedia ada 300.000 lebih, sedangkan yang langsung diangkat menjadi ASN hanya 134.000. Oke, seperti itu rekan-rekan ya. Nah, kita lihat lagi di sini. Nah, ini salah satu penyebab kenapa ada guru PG yang tidak bisa diangkat ini. Salah satunya kelebihan guru. Nah, jadi di sini sebenarnya admin tidak ingin mengulang ya, tapi ingin memperjelas saja rekan-rekan kita yang bertanya di kolom komentar, dan ini juga sudah seringkali dibahas oleh Panitia Seleksi Nasional. Nah, selanjutnya di sini mengenai mekanisme kedua dilakukan dengan penilaian kesesuaian dengan mengutamakan guru honor negeri yang saat ini mengajar dengan beban kerja sesuai dengan regulasi. Oke, selanjutnya di sini ada 589.784 guru honor negeri belum lolos PG. Nah, ini yang belum lolos PG teman-teman ya. Nah, dari 589.000 lebih ini ada 368.830 memenuhi beban kerja sesuai regulasi. Selanjutnya ada 220.954 perlu diredistribusi atau dipindahkan ke sekolah lain, memilih di sekolah lain karena di sekolahnya tidak memenuhi beban kerja sesuai regulasi. Nah, itu masalahnya rekan-rekan ya. Nah, kita lihat di sini perlu dilakukan redistribusi guru honor negeri sebanyak 220.000 sekian ke sekolah lain yang membutuhkan sesuai analisis beban kerja atau ABK. Jika ada pelamar formasi berasal dari luar sekolah induk, nah ini ya, jika ada pelamar dari luar sekolah induk, maka penilaian kesesuaian dilaksanakan di sekolah asal pelamar. Bila nilai pelamar dari sekolah induk lebih tinggi, maka formasinya dipindahkan ke sekolah pelamar yang lulus. Seperti itu rekan-rekannya, jadi formasinya yang dipindahkan.
Makanya tidak ada istilah pergeseran. Pemerintah daerah hanya mengusulkan formasi seleksi kesesuaian sebanyak 154.270 dari 368.830 formasi yang dapat dipenuhi dengan mekanisme penilaian kesesuaian. Jadi ada kuota tersendiri yang disediakan untuk penilaian kesesuaian ini untuk P2 dan P3 ini, yaitu 368. Namun usulan dari Pemda hanya 154.000. Nah, ini ya untuk P2 dan P3. Di sini dikatakan juga bahwa walaupun mekanisme 2 telah dijalankan secara maksimal, masih akan ada guru honorer sekolah negeri tidak dapat formasi karena ada 3 di sini. Yang pertama, tidak memenuhi syarat. Terus pemerintah daerah tidak mengajukan formasi sesuai kebutuhan. Ini ya, sesuai kebutuhan. Terus ada over supply walaupun telah dilakukan redistribusi. Sudah dilakukan redistribusi masih tidak bisa, rekan-rekan ya. Nah, ada kelebihan seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini pelamar yang lulus akan ditempatkan di sekolah induknya. Nah, ini juga banyak pertanyaan. Nah, di sini dicontohkan ada sekolah A, sekolah B, C, dan sekolah D. Nah, di sini gambar kursi ini, teman-temannya, itu adalah formasi yang tersedia. Nah, terus di sini ada gambar orang ini adalah pelamarnya. Oke. Jadi kita bisa lihat di sini dari sekolah A dan sekolah B ada formasi yang tersedia. Oke, sedangkan di sekolah C dan D itu 0, tidak ada. Ilustrasinya, instansi memiliki kebutuhan 4 formasi. Kebutuhan 4 formasi tersebar di 4 sekolah. Jadi ada 4 ya. Ini ada 4 kebutuhannya. Formasi hanya dibuka di sekolah A dan B. Jadi kebutuhannya ada 4, sedangkan yang dibuka hanya di sekolah A dan B. Ya, mungkin karena anggaran. Pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B. Nah, ini ya. Jadi misalnya si C melamar ke sini, terus ini melamar ke sini, akan ditentukan. Nah, di sini dikatakan bahwa pelamar dari sekolah C dan D melamar ke sekolah A dan B, atau hanya perlu isi biodata diri, atau perlu ya, penempatan akan ditentukan oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi ini rekan-rekan ya, masih ada campur tangan dari Kemendikbudristek. Penilaian observasi dilakukan pada masing-masing sekolah. Pelamar sekolah A dinilai di sekolah A, pelamar sekolah D dinilai di sekolah D, dan seterusnya. Jika pelamar C dan D memiliki nilai lebih tinggi dari pelamar A dan B, maka formasi dipindahkan ke sekolah C dan D. Jadi jika nilai si ini lebih tinggi, maka formasi di sini akan pindah. Jelas rekan-rekan ya? Nah, formasinya yang akan dipindahkan. Nah, di sini admin perlu kembali ingatkan, semoga saja ini bisa dilakukan. Hanya perlu isi biodata diri, hanya perlu ya. Atau di sini atau hanya. Nah, karena penempatan akan ditentukan oleh Kemendikbudristek. Jadi ini tentang penempatan di sekolah induk ya. Tetap dia di sekolah induknya dan formasi yang ditarik. Oke, selanjutnya di sini untuk seleksi kesesuaian. Untuk seleksi kesesuaian, setiap pelamar memiliki akun SSC ASN. Setiap penilai memiliki akun penilaian. Jadi untuk penilai ada akun penilainya, tersinkron dengan akun pelamar di masing-masing sekolah induk. Akun pelamar akan dibaca oleh penilai atau observer untuk memberikan penilaian. Di sini ada latar belakang, kompetensi, dan kinerja. Pemeriksa latar belakang dilaksanakan untuk memastikan tidak adanya keterlibatan dalam kegiatan perundungan, terus kekerasan seksual, penyalahgunaan nafsa, serta intoleransi. Pelamar akan dinilai oleh Dinas Pendidikan, terus BKPSDM. Jadi ada 2 yang menilai untuk latar belakang. Sedangkan untuk kompetensi, penilainya itu adalah kepala sekolah. Nah, ini guru senior, terus pengawas sekolah yang ditugaskan. Jadi yang kompetensi ini ada 40% yang menilai kepala sekolah, guru senior, dan pengawas yang ditugaskan. Terus kinerja itu pelamar akan dinilai kinerjanya di sekolah induknya. Yang menilai itu adalah kepala sekolah, guru senior, dan pengawas. Tetap yang ini teman-teman ya, tetap yang ini. Namun hasil penilaian kinerja kemudian akan diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM berdasarkan portofolio guru dengan skala 60 sampai 100. Nah, kita lihat di sini bobot penilaian kepala sekolah
Terus di sini ada 50%, 30%, dan 20%. Terus ini tanda X ini tidak ada penilai. Nah, ini tidak ada penilai. Guru senior 60%, pengawas 40%. Kepala sekolah ada 70%, guru senior tidak menilai. Terus pengawas 30%. Kepala sekolah di sini tidak menilai lagi. Terus di sini ada guru senior 100%. Nah, ini ada kisi-kisi teman-teman ya. Nah, ini kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian. Nah, kompetensi guru ASN di sini kisi-kisinya menerapkan refleksi terhadap praktik pembelajaran dan pendidikan. Menerapkan refleksi terhadap cara berinteraksi aktif dengan peserta didik. Menggunakan strategi manajemen kelas. Melakukan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan laporan pembelajaran. Menyusun analisis struktur dan alur pengetahuan serta tahap penguasaan kompetensi peserta didik. Menunjukkan usaha mandiri untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran. Mendengarkan pihak lain secara aktif, menangkap dan menginterpretasikan pesan-pesan dari orang lain serta memberikan respon yang sesuai. Membantu orang lain dalam penyelesaian tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Membangun hubungan baik antara individu dalam organisasi, mitra kerja, pemangku kepentingan. Jadi ini kisi-kisi penilaian kesesuaian di bagian kompetensi yang bobotnya 40%. Terus di sini ada tabel indikator kompetensi. Oke, untuk kompetensi kalau dilihat ini sepertinya untuk yang pelamar umum ya. Karena teknis manajerial indikatornya. Nah, ini butir-butir soalnya. Kisi-kisi instrumen penilaian kesesuaian untuk kinerja. Nah, ini yang P2 dan P3. Di sini aspek perilaku. Ada orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, kepemimpinan. Nah, di sini ada tim penilai 1, kepala sekolah, guru senior, pengawas. Nah, di sini ya, yang ini yang aspek dinilai. Setelah itu hasil penilaian dari tim penilai diperiksa oleh verifikator, oleh Disdik dan BKPSDM. Hasil akhir tim penilaian 1 yang ini ya, penilai 1 dikali persentase persetujuan dikali persentase persetujuan. Nah, ini persentase 1 ada 1 2 3 4 sampai 5. Dan di sini keluar hasil akhirnya apakah mencapai atau tidak sesuai yang ditetapkan. Oke. Nah, di sini ada 60% persetujuan pertama. Ini ada istilahnya STS, ada TS, NS. Namun di sini admin lihat ini tidak ada keterangan dari singkatan ini, teman-teman ya. Terus yang ketiga, seleksi tes menggunakan mekanisme yang sama dengan seleksi tahun 2021 dan ini untuk yang pelamar umum. Ini ya, rencana pelaksanaan di bulan November sampai Desember tahun 2022. Nah, di sini ada passing grade ditentukan oleh panitia seleksi nasional. Ini kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, pertanyaan wawancara. Nah, ini butir soalnya. Ini waktunya 170 menit, bobotnya 100%. Jadi butir soalnya itu 140 sampai 160. Ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya seleksi kompetensi bidang atau teknis. Untuk peserta yang sudah terverifikasi, tetap ikut semua tes. Jika berkas lengkap, nilai tes kompetensi teknis penuh. Kecuali berkas bermasalah, maka nilai tes kompetensi teknis digunakan. Tetap harus lulus passing grade manajerial dan sosio-kultural. Ini mungkin maksudnya yang punya serdik ya. Nah, di sini kan ada 3 ya yang bisa ikut, termasuk yang tidak terdaftar di Dapodik namun memiliki sertifikat pendidik. Jadi walaupun dia itu memiliki serdik, sudah mendapatkan nilai kompetensi teknis yang bobotnya 60%, namun tetap harus lolos untuk yang ini ya. Mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan. Pantau terus channel ini, admin akan terus berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.